Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat puding ketimun kombinasi atau puding kuwut. Nah, bagaimana proses dan cara pembuatannya? Simak terus video berikutnya. Pertama, aku akan siapkan bahan untuk puding ketimun. Bagi yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Lalu untuk ketimunnya belah menjadi dua, kemudian buang bijinya, lalu serut ya. Nah, di sini aku menyerutnya menggunakan parutan keju, kalian boleh menggunakan apa aja. Dan hasilnya seperti ini, kemudian sisihkan. Aku akan siapkan bahan berikutnya, ada gula pasir, air, ketimun yang sudah diserut, kemudian bubuk nutrijel, juga bubuk agar-agar, serta air jeruk nipis. Nah, kemudian selanjutnya campur semua bahan jadi satu, kecuali ketimun dan juga air jeruk nipis. Nah, untuk air jeruknya ini bisa diganti nanti dengan fruit acid. Nah, kalian kalau nggak ada fruit acid boleh menggunakan air jeruk nipis. Nah, supaya warnanya cantik, di sini aku tambahkan sedikit perisa pandan, boleh juga menggunakan pewarna pandan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Lalu untuk ketimun dan jeruknya kita sisihkan terlebih dahulu dan masak hingga mendidih. Nah, seperti ini ya untuk fruit acidnya. Kalau kalian nggak ada boleh diganti dengan air jeruk. Oke, kemudian masak menggunakan air yang menggunakan api yang sedang. Jangan lupa untuk sering diaduk supaya mendidih. Kalau sudah mendidih lalu angkat. Nah, di sini aku siapkan loyang berukuran 9 x 21 cm yang sudah aku basahi dengan air. Kemudian masukkan untuk ketimun serut ke dalamnya dan tambahkan juga dengan fruit acid atau boleh ditambah dengan air jeruk tadi. Kalau air jeruk gunakan setengah sendok teh aja, jangan terlalu banyak supaya nanti untuk hasil agar-agarnya ini tidak mencair, karena kalau kebanyakan asam itu biasanya puding agar-agar kita itu tidak akan bisa mengeras. Nah, lalu tuang semuanya ke dalam cetakan dan biarkan hingga dingin dan kaku, kurang lebih 1-2 jam. Nah, setelah dingin dan kaku aku keluarkan dari cetakan seperti ini. Lalu akan aku potong-potong seperti ini. Kemudian untuk yang potongan ini akan aku masukkan ke dalam cetakan lagi supaya terlihat ketimunnya. Maka yang banyak terlihat timunnya diletakkan di dasar ya, atau di paling bawah. Nah, disusun seperti ini selang-seling. Ikuti saja seperti yang aku contohkan. Kemudian sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan siapkan bahan untuk puding selasi. Jadi sudah aku tulis lengkap. Bagi kalian nanti yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Dan langsung aja, ini adalah bahannya. Jadi bahannya di sini aku menggunakan fruit acid lagi, atau boleh diganti dengan air jeruk, bubuk nutrijel, bubuk agar-agar yang pilih yang tanpa warna, kemudian air, gula pasir, juga biji selasi yang sudah aku rendam dengan menggunakan air hangat seperti ini, nanti disaring. Nah, kalau sudah kemudian campur jadi satu semua bahan kecuali air jeruk atau fruit acid serta biji selasihnya. Nanti memasukkannya terakhir ya untuk biji selasi dan fruit acid. Dan juga di sini siapkan nanti untuk nata de coconya ya. Kemudian masak dengan menggunakan api yang sedang hingga mendidih. Jangan lupa untuk sering diaduk. Dan kalau sudah mendidih kemudian angkat. Nah, selanjutnya tuangkan untuk fruit acidnya atau bisa diganti dengan air jeruk.
Dan tambahkan juga untuk biji selasi. Untuk biji selasinya ini sudah aku saring ya, aku buang airnya, kemudian masukkan. Dan siapkan juga untuk nata de coco seperti ini. Nah, untuk nata de coconya ini aku masukkan ke sela-sela puding yang kosong seperti ini. Lakukan aja seperti yang aku contohkan. Lalu tuang puding selasi ke dalamnya. Ingat, saat menuang puding selasi harus dalam keadaan benar-benar mendidih dan panas supaya bisa menempel dengan puding ketimunnya. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian diamkan hingga setengah kaku. Nah, untuk sisanya ini aku akan letakkan di loyang kembali, tapi ukurannya lebih kecil ya. Jadi aku susun sama supaya tidak banyak yang terbuang. Jadi untuk satu resep ini jadi dua loyang, yang satu berukuran agak kecil, yang satunya berukuran standar size 9 x 21. Nah, ini untuk loyangnya yang kecil ini berukuran 7 x 20 cm. Nah, sama ya seperti itu. Untuk menyusunnya selang-seling, letakkan nata de coco di sela-selanya, lalu tuang puding selasi dan biarkan hingga setengah kaku. Baru nanti kita akan siapkan bahan untuk puding stroberinya. Oke, selanjutnya ini adalah bahan untuk puding stroberi, sudah aku tulis lengkap. Nanti bagi kalian yang kurang jelas silahkan cek kolom deskripsi. Nah, langsung saja siapkan panci, kemudian tuang untuk air, tambahkan juga dengan gula pasir, lalu juga tambahkan dengan susu kental manis. Ini 2 bungkus ya. Dan juga tambahkan untuk bubuk Nutrijel dan bubuk agar-agar, pilih yang tanpa warna. Lalu supaya warnanya cantik dan juga rasanya lebih sedap, akan aku tambahkan dengan perisa stroberi dan juga buah stroberi yang aku potong-potong tipis. Selanjutnya masak hingga mendidih. Kalau sudah mendidih kemudian angkat. Selanjutnya tuang untuk puding stroberi. Ingat ya, untuk puding di bawahnya harus setengah kaku. Saat disentuh dengan jari itu sudah tidak nempel di ujung jari, tandanya puding sudah siap menerima lapisan di atasnya. Nah, untuk stroberinya ini bisa dicincang halus baru dimasukkan ke dalam puding stroberi atau dipotong tipis-tipis. Tapi saran dari aku sih mending dicincang halus ya, dipotong-potong halus baru dimasukkan ke dalam puding, karena kalau berbentuk tipis memanjang seperti ini, kadang nanti saat dipotong itu pudingnya akan tidak rapi atau sedikit bergerindil karena ada buah stroberi yang masih agak besar. Jadi usahakan memotongnya lebih kecil-kecil lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, dituang semuanya untuk puding stroberinya, kemudian biarkan selama 2 jam hingga mengeras. Nah, kalau sudah 2 jam dan mengeras, saatnya aku akan keluarkan dari cetakan. Nah, ini bisa banget ya untuk ide jualan untuk kalian semua. Jadi untuk yang ingin mencoba berbisnis membuat puding ketimun kuut atau puding ketimun kombinasi, bisa dijual kembali atau untuk hantaran. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini siap ya untuk dipotong-potong disajikan, atau kalau ingin dijual kembali bisa kalian letakkan di mika. Untuk harga jualnya sendiri sesuaikan dengan budget yang kalian keluarkan, bisa dihargain antara 50 sampai 60 ribu rupiah per loyang berukuran 7 kali 20 cm atau 9 kali 20 cm ini. Jadi kalau yang lebih kecil ya pastikan harganya lebih miring, bisa antara 40 ribuan atau 30 ribu. Untuk yang ukuran besar 50 sampai 60 ribu rupiah. Oke, dan ini ya setelah aku potong
tampilannya seperti ini, dan untuk perlapisannya itu menempel dengan sempurna, tidak ada yang lepas. Karena itu tadi tipsnya saat menuang puding itu pastikan puding di bawahnya itu setengah kaku dan puding yang akan dituang masih dalam keadaan benar-benar panas. Nah, demikian tadi saja untuk resepku kali ini, puding ketimun kombinasi atau puding kuotie ala aku. Selamat mencoba, terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Bye bye.